Bapak Ibu, mohon perhatian kembali. Nanti kita akan memulai acara live kita, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi Bapak Ibu nanti dipersilakan untuk berdiri. Ya, kita lakukan pengundian nomor pertanyaan kepada pasangan nomor 1, 2, dan 3. Untuk pada saatnya nanti beliau akan menerima pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Moderator. Baik, sekali lagi mohon perhatian Bapak Ibu untuk yang membawa telepon genggam untuk bisa diposisikan dalam kondisi silent dari awal hingga akhir acara ini berlangsung untuk khidmatnya acara debat publik calon wali kota dan wakil wali kota pada sore hari ini. Tes. Hadirin dimohon berdiri. Ayo memilih, kita memilih, Nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. kita
padamu hidup terhidup bangsaku rakyatku semuanya jiwanya padanya untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya merdeka, merdeka, dalam negeriku yang tercinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore hadirin dan pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Dengan bangga, TVRI Kalimantan Selatan menyiarkan secara langsung debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin tahun 2015 yang diprakarsai oleh KPU Kota Banjarmasin. Dalam debat publik kali ini kita akan mengetahui lebih dekat siapa saja pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin 5 tahun ke depan. Apa saja visi dan misi serta rencana strategis yang akan direalisasikan pada saat beliau menjabat dan dipercaya rakyat Banjarmasin untuk memimpin Banjarmasin 5 tahun ke depan. Hadirin dan pemirsa TVRI Kalimantan Selatan yang kami banggakan, langsung saja inilah debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin tahun 2015 yang akan dipandu moderator kita Diana Rosyanti. Silakan. Terima kasih Desi. Hadirin, pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Selamat sore dan dari Tripark Ballroom Hotel Banjarmasin, saya Diana Rosyanti mengajak Anda untuk menyaksikan debat publik calon wali kota Banjarmasin. Tepuk tangan untuk acara kita sore ini. Hadirin, pemirsa dan juga pendengar, debat ini dipersembahkan oleh KPU Kota Banjarmasin dan merupakan rangkaian debat. Dan seperti kita telah ketahui, KPU Kota sudah menetapkan 3 pasangan calon yang akan berlaga untuk memperebutkan kursi wali kota dan wakil wali kota. Pasangan dengan nomor urut 1 adalah pasangan Rojiansah Budiono. Pasangan dengan nomor urut 2 adalah pasangan Julfadli Ghazali dan Zainuddin Zahri. Sedang pasangan nomor urut 3 adalah pasangan Ibnu Sina dan Hermansyah. Tepuk tangan untuk ketiga pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU. Hadirin, debat kali ini merupakan edisi pertama yang hanya diikuti oleh calon wali kota Banjarmasin. Nomor 1 ada Pak Rojiansah, tepuk tangan untuk Pak Rojiansah. Nomor 2 ada Pak Julfadli, tepuk tangan untuk Pak Julfadli. Dan yang ketiga adalah Pak Ibnu Sina, tepuk tangan untuk Pak Ibnu Sina. Sebelum kita mulai debat, saya ingin menyampaikan dulu beberapa hal yang untuk kita sepakati bersama, baik oleh audiens maupun juga oleh kandidat, terutama oleh kandidat. Saya ingin mengulang kembali, karena acara ini disiarkan secara langsung oleh TVRI Kalimantan Selatan dan juga dirilai oleh jaringan RRI Banjarmasin, maka ada beberapa hal yang boleh dan tidak, terutama untuk audiens ya, tidak diperkenankan untuk keluar masuk. Tapi saya ingin menyampaikan dulu hal-hal yang krusial untuk kandidat. Yang pertama, debat ini terdiri dari 6 segmen, di mana segmen pertama akan dimulai dengan penyampaian visi misi,
sesuai tema yang akan diantarkan oleh moderator, dan urutan penyampaian visi misi ini maupun nanti jawaban pada segmen-segmen berikutnya merupakan urutan yang sudah diundi sebelumnya pada commercial break atau saat tidak on air yang dilakukan oleh semua kandidat. Untuk segmen kedua sampai dengan kelima, kandidat akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh moderator. Sedangkan untuk segmen 6 agak khusus adalah debat antar kandidat, di mana kandidat satu akan bertanya kepada kandidat lainnya sesuai urutan yang ditentukan oleh moderator. Waktu menjawab ditentukan seperti yang disampaikan oleh moderator. Di depan sudah ada panel timer, di mana ketika jawaban sudah melebihi waktu yang sudah ditentukan, maka moderator berhak untuk meng-cut atau langsung mengganti kepada kandidat berikutnya. Tetapi jika jawaban dari kandidat ternyata belum memenuhi kuota waktunya, maka moderator akan menawarkan untuk melengkapi. Kalau sudah cukup, kita akan berpindah kepada kandidat lainnya. Untuk audiens, pertama tolong alat komunikasinya di silent, kalau tidak mau dimatikan ya. Yang kedua, tidak diperkenankan untuk membuat kegaduhan dalam arti tepuk tangan yang berlebihan, komentar-komentar yang akan mengganggu konsentrasi dari kandidat saat menjawab. Hal lain juga, audiens tidak diperkenankan keluar masuk saat acara berlangsung, tetapi diperkenankan untuk mungkin ke restroom ketika commercial break berlangsung. Baik, kita akan mulai debat sesi pertama, di mana kami akan mengantarkan pertanyaan untuk penyampaian visi misi sesuai dengan undian yang sudah dipilih oleh masing-masing kandidat. Maka yang akan menjawab pertama adalah kandidat dengan nomor undian 1 adalah kandidat nomor 2. Saya akan mengantarkan pertanyaannya atau pernyataannya. Kota Banjarmasin mempunyai keterbatasan sumber daya alam. Sesuai dengan misi dan juga visi kandidat, kemanakah prioritas arah pembangunan Kota Banjarmasin 5 tahun ke depan? Dan bagaimana ini akan dilakukan agar kesejahteraan masyarakat bisa terwujud? Jawaban 4 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kami hormati. Sebelum kami menyampaikan visi, misi, dan program, izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Pertama, kota yang kita bangun bersama ini usianya sudah tidak muda lagi. Semakin banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Kemiskinan memang dapat ditekan, tetapi kesenjangan sosial semakin meningkat. Demikian pula lingkungan hidup, kemacetan, kekumuhan. Di sisi lain, kota ini memiliki struktur ekonomi yang kuat dan sehat, ditopang oleh sektor perdagangan, industri, jasa, dan pariwisata. Kalau sektor-sektor ekonomi ini kita pacu pertumbuhan dan kita perkuat kualitasnya, maka kita akan punya modal untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Maka dari itu kita harus memilih visi misi yang tepat. Visi yang kami pilih adalah Banjarmasin 2020 menjadi kota pusat perdagangan, industri, jasa terunggul di kawasan Kalimantan. Dari visi misi tersebut, kami mempunyai misi-misi unggulan. Pertama, pengembangan keunggulan wilayah, di mana kota Banjarmasin harus menjadi kota yang layak hidup dan layak huni bagi warganya. Kedua, tata kelola pemerintahan yang baik.
Ketiga, pertumbuhan sektor-sektor perdagangan, industri, dan jasa, serta pariwisata. Untuk misi-misi tersebut, kita mempunyai beberapa program. Pertama adalah meningkatkan kualitas hidup warga Banjarmasin melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan. Kedua, meningkatkan pendapatan warga melalui pemberantasan kemiskinan dan pengangguran. Ketiga, meningkatkan pendapatan atau ekonomi rakyat melalui revitalisasi pasar-pasar lokal. Keempat, peningkatan kualitas sanitasi lingkungan, di mana kita akan dapat mengatasi kekumuhan dan kemacetan. Kelima, tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Selanjutnya adalah peningkatan kualitas destinasi investasi, perdagangan, industri, jasa, dan pariwisata. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strik, cukup. Terima kasih. Selanjutnya adalah kandidat nomor 1. Kandidat nomor 1 sebagai pengantar, saya ulangi. Kota Banjarmasin mempunyai keterbatasan sumber daya alam. Sesuai dengan visi misi kandidat, kemanakah prioritas arah pembangunan Kota Banjarmasin 5 tahun ke depan, dan bagaimana ini akan dilakukan agar kesejahteraan masyarakat bisa terwujud. 4 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebujurnya Kota Banjarmasin ini kada aku bawa kemana-mana, tetap aja di sini. Atau aku pindahkan ke Kuwin kada juga. Jadi di sini ulun temanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Nah inilah yang ulun susun dari visi misi ulun, 9 program. Menaikkan insentif RT RW, tenaga pendidikan kebersihan, pemadam kebakaran, posyandu dan tunjangan lurah serta camat. Peningkatan mutu kualitas sarana dan prasarana sekolah, serta pemerataan dunia pendidikan di Kota Banjarmasin. 3. Membangun pengolahan sampah. 4. Mendukung pembangunan rumah sakit di Kota Banjarmasin. 5. Menaikkan promosi pariwisata dan budaya Kota Banjarmasin, serta memberikan tempat untuk para pedagang kaki lima. 6. Membangun stadion olahraga dan taman kota yang berkelas di Kota Banjarmasin. Selama ini kan belum ada yang kelas. 7. Memperluas lapangan pekerjaan dan mempermudah proses perizinan terutama untuk sektor investasi. 8. Meningkatkan dan mendorong memberikan pelatihan dan permodalan bagi keluarga prasejahtera. 9. Meningkatkan kualitas jalan, jembatan, dan penataan parkir. Selama ini kan penataan parkir kita di Banjarmasin camuh nih, lu lihat, berantakan. Nah, ya cobalah mudah-mudahan dengan amanah dari warga masyarakat Banjarmasin, bila mana ulun dijadikan Allah, ulun tata bujur-bujur. Nah, ya cuma itu, sekian dan terima kasih. Akan dilanjutkan atau akan ditambahkan? Cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah kandidat nomor 3. Saya ulangi untuk pengantarnya, Kota Banjarmasin mempunyai keterbatasan sumber daya alam. Sesuai dengan visi misi kandidat, kemanakah prioritas arah pembangunan Kota Banjarmasin dalam 5 tahun ke depan, dan bagaimana ini akan diwujudkan agar kesejahteraan masyarakat bisa terwujud. 4 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ulun hormati pejabat wali kota, ketua KPU, seluruh Panwas dan juga seluruh kandidat serta peserta dan seluruh warga Kota Banjarmasin yang menyaksikan tayangan televisi pada hari ini dan juga di RRI. Kak Oji dan juga Pak Jul, hadirin yang berbahagia, 489 tahun usia Banjarmasin
itu memang ulun sepakat bahwa kota ini adalah sebuah kota tua yang harus ditata oleh orang-orang yang berjiwa muda. Ya, bukan orang-orang yang kemudian punya visi ke belakang, tetapi adalah orang-orang yang punya visi jauh ke depan. Oleh karena itu, kita berharap bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada mandat dari Kota Banjarmasin sebagai kota yang memiliki semboyan bungas, bersih, unggul, nyaman, gagah, aman dan sejahtera, serta filosofi masyarakat warga Kota Banjarmasin Kayuh Baimbai, maka perkenalkan kami untuk pasangan Mbak Iman ini menyampaikan sebuah visi masa depan untuk Kota Banjarmasin, mimpi kita tentang Banjarmasin, Kayuh Baimbai menuju Banjarmasin Mbak Iman, yaitu Banjarmasin yang bersih dan nyaman, Banjarmasin yang bertakwa, aman, indah, maju, amanah dan nyaman. Oleh karena itu 98,4 km persegi ini tidak bisa dibawa kemana-mana lagi. Ulun sepakat dengan Kak Oji bahwa inilah tempat kita berada, inilah tempat kita untuk menata kehidupan warga kota supaya menjadi kota yang layak huni. Siapapun punya hak untuk hidup di Kota Banjarmasin dengan sejumlah pekerjaan dan juga kesejahteraan yang harus mereka miliki. Adapun program unggulan kami terkait dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah, terlebih dahulu kita harus mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Banjarmasin. Kayak apa kita nak membangun kalau duitnya kadada kan? Nah, oleh karena itu wali kota yang akan datang harus bisa mencari duit untuk warga Kota Banjarmasin, insya Allah. Dengan mereview kembali hal-hal yang belum dan sedang dilaksanakan dengan sejumlah potensi yang dimiliki untuk meningkatkan itu. Oleh karena itu kami menawarkan pertama, membuka ruang investasi untuk bisnis di Kota Banjarmasin dengan tetap memperhatikan kepentingan publik di atas segalanya. Pengembangan kewirausahaan dan ekonomi kreatif berbasis kelurahan dalam bentuk kampung tematik di setiap kelurahan. Misalnya ada kampung Sasirangan, ada kampung Ketupat, ada kampung Distro dan sebagainya. 3, mendukung keberadaan pasar tradisional serta melakukan penataan pedagang kaki lima tanpa menggusur, tetapi menata. Kemudian program Bahuma, Bausaha tanpa bunga dalam bentuk pinjaman lunak dengan segala kemudahan untuk pelaku UMKM. 5, menjadikan Banjarmasin sebagai salah satu kota MICE, Meeting, Incentive, Convention and Exhibition, dan menjadikannya sebagai kota wisata. 6, memperkuat segala lini bisnis di Kota Banjarmasin dari sisi peningkatan SDM-nya, corporate, kemudian juga support dari sisi kemampuan daya saing kita. Kemudian yang ke-7, pemerintah akan bertugas melakukan sebagai marketing dari semua hasil produk yang telah dihasilkan, menyediakan tempat untuk menjadi galeri hasil kerja masyarakat dan memasarkannya bahkan sampai ke luar negeri. Yang terakhir dan ke-8, dari semua komponen tersebut kami menargetkan bahwa akan lahirlah 2.500 pengusaha baru untuk Kota Banjarmasin sampai dengan akhir masa jabatan dan terwujudnya minimal 7.500 pengangguran yang akan mendapatkan pekerjaan. Demikian, terima kasih. Cukup? Baik, hadirin, pemirsa dan juga pendengar, segmen pertama telah usai. Tapi sebelum kita memasuki segmen berikutnya, saya ingin kembali mengingatkan kepada audiens untuk tidak memberikan support ataupun komentar-komentar yang akan mengganggu konsentrasi dari kandidat. Kita akan kembali sesaat lagi. Ayo memilih, kita memilih, kita memilih, kita memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Muhammad Abduras dan Rem 101 Antasari yang sekaligus sebagai Komandan Insiden Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Kalimantan Selatan. Dengan ini menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Selatan
agar tidak melakukan pembakaran lahan dan hutan sembarangan yang bisa mengakibatkan timbulnya kabut asap dengan berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat, sekolah, lalu lintas, dan transportasi udara, serta mengakibatkan infeksi saluran pernapasan akut. Kami juga mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat agar waspada terhadap kemungkinan adanya kebakaran lahan dan pemukiman yang bisa merugikan kita semua. Untuk itu, mari kita semua menjaga lingkungan kita masing-masing agar terhindar dari bahaya kebakaran lahan dan hutan, sehingga mampu meminimalisir munculnya kabut asap di Kalimantan Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus ikut serta dalam perubahan kota Banjarmasin melalui pilkada serentak dengan memilih pasangan pimpinan yang baru. Pastikan diri Anda terdaftar dalam daftar pemilih untuk ikut serta memberikan hak suaranya agar bisa membangun dan mengubah kota Banjarmasin menjadi yang lebih sejahtera. Pastikan pilihan Anda sesuai dengan keinginan. Tujuan hati. Ayo memilih, kita memilih, kita memilih, kita memilih. Tujuan hati. Kita memasuki segmen kedua pada debat publik calon wali kota Banjarmasin yang diikuti oleh ketiga calon yang sudah hadir bersama kita. Kita akan memasuki untuk pertanyaan pertama adalah dipilih oleh kandidat dengan nomor 2. Pertanyaannya adalah, indikator suatu masyarakat saat ini umumnya hanya diukur dari aspek ekonomi semata. Padahal kesejahteraan itu bersifat multi aspek. Bagaimana kebijakan yang akan kandidat tempuh apabila terpilih menjadi wali kota Banjarmasin untuk memperbaiki indikator pendidikan dasar masyarakat? 3 menit dari sekarang. Untuk memperbaiki pendidikan dasar masyarakat, maka kita akan meningkatkan tadi salah satunya adalah dengan peningkatan pendidikan dan kesehatan melalui pendidikan 9 tahun dan juga upaya pendidikan dari pendidikan anak usia dini dan juga pendidikan non formal lainnya yang mana akan meningkatkan sumber daya masyarakat Banjarmasin. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah akan ditambahkan? Kandidat nomor 2? Cukup. Cukup? Baik. Berikutnya adalah pertanyaan untuk kandidat nomor 3 sesuai pilihan yang telah diundi sebelumnya. Indikator kemajuan suatu masyarakat saat ini umumnya hanya diukur dari aspek ekonomi semata, padahal kesejahteraan bersifat multi aspek. Bagaimana kebijakan yang akan kandidat tempuh apabila terpilih menjadi wali kota Banjarmasin untuk memperbaiki indikator kesehatan masyarakat? 3 menit dari sekarang. Kalau kita melihat indikator indeks pembangunan manusia, Banjarmasin ini sudah termasuk bagus. Jadi 76,8 ya. Sehingga kami berharap bahwa dari indikator ini kita bisa merunut. Sesungguhnya pada aspek apa sih kita yang kemudian masih rendah? Ternyata setelah kita buka dokumen BPS-nya bahwa walaupun tinggi kota Banjarmasin, tetapi dari tiga aspek penilaian indeks pembangunan manusia itu, ternyata Banjarmasin itu yang paling rendah adalah dari aspek kesehatan. Artinya angka harapan hidup kota Banjarmasin itu paling rendah. Mungkin ikut sunnah Nabi ya, 63 tahun gitu. Padahal tetangga kita saja Kalimantan Tengah itu sudah 70 tahun. Dan Kalimantan Selatan secara keseluruhan sudah naik menjadi 64 atau sekitar 65 tahun. Nah, oleh karena itu
dari indikator mikro ini kita bisa melihat bahwa kerja keras bagi pemerintah kota yang akan datang adalah bagaimana memperbaiki aspek kesehatan di Kota Banjarmasin. Ada 3 unggulan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kita harus revitalisasi kembali puskesmas-puskesmas dan juga pustu yang ada di Kota Banjarmasin. Jadikanlah puskesmas kita itu menjadi rawat inap 24 jam. Kemudian yang kedua, Banjarmasin harus memiliki rumah sakit sendiri. Inilah kota di mana ibu kota provinsi satu-satunya di Indonesia yang tidak punya rumah sakit sendiri, yaitu Kota Banjarmasin. Kita punya rumah sakit banyak di kota, tapi itu punya provinsi, bukan punya Kota Banjarmasin. Nah, oleh karena itu menjadi wajar kemudian ketika misalnya warga Kota Banjarmasin ingin berobat ke rumah sakit Ulin saja misalnya, penuh, ya. Karena apa? Karena rujukan se-Kalimantan Selatan, bahkan rujukan untuk Kalimantan. Oleh karena itu kami bertekad insya Allah akan melanjutkan pembangunan rumah sakit Kota Banjarmasin milik warga Banjarmasin untuk warga Banjarmasin insya Allah. Nah, kemudian yang ketiga, kami berharap bahwa dengan indikator kesehatan yang bisa kita ukur ini, kami berharap angka harapan hidup bagi warga kota ini akan semakin meningkat dengan catatan bahwa tingkat kesejahteraan mereka harus ditingkatkan. Kemudian pendidikan mereka juga harus ditingkatkan. Oleh karena itu, dengan seluruh jajaran para medis, seluruh rumah sakit, insan-insan akademis yang bergerak di bidang kesehatan, kami akan bekerja sama dan mengundang mereka secara rutin nanti setiap saat, bukan hanya mengandalkan SKPD Dinas Kesehatan, tetapi juga mengundang akademisi, kemudian praktisi, dan juga ahli gizi untuk bersama-sama memberikan kontribusi terbaik agar Banjarmasin memiliki tempat di hadapan warga kotanya dan juga Banjarmasin menjadi semakin meningkat, minimal tingkat kesehatan warganya dengan meningkatnya angka harapan hidup atau usia harapan hidup menjadi minimal sama dengan provinsi 64 atau 65 tahun insya Allah. Cukup? Baik, selanjutnya adalah untuk kandidat nomor 1. Indikator kemajuan suatu masyarakat saat ini umumnya hanya diukur dari aspek ekonomi semata, padahal kesejahteraan bersifat multi aspek. Bagaimana kebijakan yang akan kandidat tempuh apabila terpilih menjadi wali kota Banjarmasin untuk mengurangi indikator perumahan atau permukiman kumuh? 3 menit dari sekarang. Nah, di sini kan kita perlu promosi pariwisata dan budaya Kota Banjarmasin. Karena di sini banyak pembangunan kumuh gitulah. Karena apa? Mengganggu jalannya budaya. Suatu budaya. Nah, di sini kita membukakan lahan dan memberi tempat untuk pembangunan kumuh. Maksud pembangunan kumuh itu kita membukakan jalan, umpamanya kita membuka rumah susun gitu nah. Karena penataan di sini kan kurang, ya kalau bisa kita tata bujur-bujur rapi lah. Umpamanya rumah di pinggir sungai itu harus sama, rata, catnya juga harus sama. Pokoknya mutu rumahnya juga harus sama. Jadi ibaratnya di pinggir sungai itu suatu saat pariwisata datang ke Kota Banjarmasin, jadinya melihat membunga saja Kota Banjarmasinnya. Nah, cuma itu aja lah yang aku bisa ini. Masih punya waktu, apakah akan ditambahkan? Oke. Baik. Hadirin pemirsa dan juga pendengar, kita sudah selesai di segmen kedua dan kita akan melanjutkan pada segmen ketiga sesaat lagi. Ayo memilih, kita memilih. Mari kita mulai. Pertama kita masukkan bawang. Lalu taburi merica secukupnya. Merica. Untuk menambah rasa. Ya. Jangkrik.
listrik. Makanya pakai TV digital. Tinggal pasang set-top box, nggak usah ganti TV dan antena. Gambar lebih bagus, suara lebih jernih. Jangkriknya enak, Bu. Dilarang keras melakukan kampanye berupa pemasangan poster dan spanduk di ruang lingkup fasilitas pendidikan. Forza! 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 Kami Korem 101 Antasari siap bekerja sama dengan pihak kepolisian. Kami siap untuk netral demi menjaga NKRI sesuai dengan undang-undang. Kami siap bersinergi dan bekerja sama demi mengamankan jalannya seluruh tahapan pilkada di wilayah Kalimantan Selatan. Jangan pertaruhkan institusi saudara. Mari kita jaga integritas pilkada 2015 di Kalimantan Selatan. Izinkan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada ribuan warga Kota Banjarmasin. Kami insya Allah siap memimpin juga Kota Banjarmasin. Kita patut berbangga dengan Kota Banjarmasin dan khususnya juga Kota Sukseskan Pesta Demokrasi pada hari Rabu 9 Desember 2015. Cermati, pilih dan pilih yang terbaik menurut Anda. Ayo memilih, kita memilih, Dari Ballroom Tripak Hotel Banjarmasin kembali kita di debat kandidat calon wali kota Banjarmasin. Hari ini dihadiri oleh ketiganya, yaitu Pak Rojiansa, Pak Julfadi dan Pak Ibnu Sina. Untuk segmen ketiga, hadirin pemirsa dan juga pendengar, kita akan mulai dari kandidat nomor 2 setelah undian yang sesuai beliau pilih. Salah satu visi dalam draft RPJP adalah terwujudnya Banjarmasin sebagai gerbang ekonomi Kalimantan. Apa yang akan kandidat lakukan untuk mewujudkan visi kota ini dalam aspek infrastruktur ekonomi di darat? 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Untuk persiapan infrastruktur ekonomi di darat, yaitu menyelesaikan masalah-masalah kota, ketimpangan sosial, kekumuhan, dan kemacetan, dan sampah serta pencemarannya. Di mana di sini ada kekumuhan, dan juga kekumuhan ini akan direlokasi dengan pemukiman dan grand open space, serta sanitasi dan air bersih, serta rekayasa sosial pemberdayaan, di mana yang bersumber daripada kemacetan, yaitu pengembangan dan penataan ulang, rekayasa parkir, rekayasa lalin, pengetatan izin trayek dan aturan layak jalan, dan penyediaan transportasi umum. Itu yang perlu kita segera benahi sehingga Banjarmasin akan menjadi kota yang layak huni dan layak hidup bagi warganya. Terima kasih. Masih ada waktu, akan ditambahkan? Cukup? Baik. Berikutnya adalah ke kandidat nomor 3. Salah satu visi dalam draft RPJP adalah terwujudnya Banjarmasin sebagai gerbang ekonomi Kalimantan. Apa yang akan kandidat lakukan untuk mewujudkan visi kota ini dalam aspek persiapan infrastruktur ekonomi di laut atau sungai? Ya, ini alhamdulillah nih kebagian wilayah sungai ya. Karena infrastruktur sungai ini selama ini diabaikan oleh pemerintah kota dan belum maksimal saya kira. Oleh karena itu anugerah terindah yang Allah berikan kepada kota Banjarmasin adalah sungainya yang indah. Sungainya yang nyampe kemana-mana sehingga diberi gelar kota 1000 sungai.
Tetapi dari hasil laporan Bapeko bahwa kita hanya punya sekitar 105 atau 107 buah sungai aja lagi. Ini kan menjadi ironis ya. Oleh karena itu kami berharap dengan visi misi yang sudah kami sampaikan dan itu tekad kami yang kuat untuk menjadikan Kota Banjarmasin sebagai kota sungai. Sehingga infrastruktur sungai ini harus kita benahi. Kita memimpikan terwujudnya sebuah transportasi sungai yang bisa massal, bisa kemudian mengurangi kemacetan Kota Banjarmasin, bahkan tidak hanya kemudian membangun flyover di darat, tetapi juga kita membangun jalan tol di sungai atau tol laut kalau istilah Pak Presiden ya. Nah, oleh karena itu ini sinkron dengan visi misi kami. Nah, oleh karena itu kami berharap seluruh warga Kota Banjarmasin, mari kita kembali ke sungai. Mari kita menjadikan sungai sebagai beranda depan bagi kota ini. Karena selama ini kita telah menjadikan sungai kita sebagai beranda belakang, sehingga apa saja dibuang. Yang namanya belakang kan apa aja dibuang. Sampah dibuang, apa aja dibuang. Tapi ulun yakin dan percaya kalau ada keinginan dari warga Kota Banjarmasin dan wali kota yang akan datang, pemerintah kota bersama-sama dengan SKPD terkait punya tekad yang sama menjadikan sungai ini sebagai sebuah destinasi wisata unggulan Kota Banjarmasin, kemudian pada saat yang sama menjadi juga alternatif untuk memecah kemacetan Kota Banjarmasin. Bahkan ada juga yang mengusulkan bahwa beberapa tempat itu harus terhubung dengan darat. Jadi kita harus menata kota ini dengan baik lagi dan mensyukuri nikmat Allah yang luar biasa itu berupa jaringan sungai yang sebetulnya lebih hampir sama dengan jaringan jalan yang ada di darat. Oleh karena itu kita perbaiki sungai kita bersihkan sungai-sungai kita hidupkan lagi sungai-sungai guring kita. Mudah-mudahan dengan demikian Banjarmasin sebagai sebuah kota sungai tidak hanya kemudian menjadi kebanggaan bagi warga kota, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi Provinsi Kalimantan Selatan. Belum ke Pasar Terapung kalau belum ke Banjarmasin, belum menyusuri sungai-sungai yang cantik dan indah di Kota Banjarmasin, bagaikan sepenggal Venesia di Indonesia atau di Banjarmasin atau sepenggal surga di dunia. Oleh karena itu kami berharap dalam 5 tahun kepemimpinan ini paling tidak arah untuk membersihkan Banjarmasin sebagai kota sungai itu sudah terwujud insyaallah. Cukup, oke. Selanjutnya adalah untuk kandidat nomor 1. Saya ulangi, salah satu visi dalam draft RPJP adalah terwujudnya Banjarmasin sebagai gerbang ekonomi Kalimantan. Apa yang kandidat lakukan untuk mewujudkan visi kota dalam aspek mempersiapkan masyarakat Kota Banjarmasin agar menjadi pelaku ekonomi di daerah sendiri? 3 menit dari sekarang. Dalam penyusunan rangkaian mempersiapkan masyarakat Kota Banjarmasin agar menjadi pelaku di daerah sendiri. Terutama kita harus meningkatkan kualitas jalan. Jalan karena jalan dan penataan parkir. Dalam penataan parkir ini kita juga kan harus benar-benar bisa menata jalan juga jangan sampai rusak, dan juga di samping itu kita membangun pengolahan sampah agar tempat sampah kita teratur, agar daerah kita dilihat bagus baik gitu. Nah, mudah-mudahan 5 tahun akan mendatang enggak ada lagi sampah di pinggir jalan, harus punya tempat masing-masing. Jadi kita harus benar-benar menata sebagaimana mungkin untuk penataan ini sehingga bersih, kota kita nyaman. Untuk mudahnya pariwisata masuk ke Kota Banjarmasin agar daerah kita dinilai baik dalam daerah lain. Terima kasih. Masih ada waktu? Mau ditambahkan? Nggak ada. Cukup? Baik. Kita masih di debat kandidat dan masih akan kembali lagi sesaat lagi. Ayo memilih, kita memilih.
Mulai awal diperiksa sampai operasi selesai, sampai keluar ICU, saya tanya tidak ada sepeser pun tidak ada dipungut biaya. Nah, sesuai dengan kelas kita masing-masing gitu. Cuma tempatnya aja yang berbeda. Wah, kalau pelaksanaan operasi obat sama saja. Di rumah sakit saya rasa sudah cukup baik. Ya. Cuma yaitu tadi di pengantrian itu aja pengambilan obat itu yang mungkin agak masalah terlalu lama, yang sakit apalagi yang sakit kan nunggu ngambil obat itu masih agak terlalu lama. Tapi ya sudah memang harus antri ya karena orang banyak gitu aja. Pelayanan memang baik sudah ya. Bersyukur pada Allah SWT dan terima kasih pada BPJS. Kami harapkan atau kami himbau pada masyarakat sebaiknya ikut BPJS karena dengan ikut BPJS kalau ada terjadi sesuatu sakit pada diri kita sangat terbantu. Pak Budi, masuk. Beneran lewat. Malam Pak RT. Pansip, masuk. Si Pak RT. Iya. Pak RT. Pada mau nonton TV. Di rumah kenapa? Beda Pak RT. Di sini gambarnya bagus, suaranya jernih. Makanya pakai TV digital. Betul, bersiaplah menyongsong era TV digital dari sekarang. Ayo memilih, kita memilih. Kembali di debat publik kandidat Wali Kota Banjarmasin yang merupakan rangkaian debat yang diselenggarakan oleh KPU Kota Banjarmasin, dan kita sudah memasuki pertanyaan untuk segmen keempat. Baik, pertanyaan pertama akan dijawab oleh kandidat nomor 1, Bapak Rojansyah ya. Ekonomi kreatif di Kota Banjarmasin umumnya masih lemah jika dilihat dari sisi modal, pemasaran dan juga keterampilan para pelaku. Sesuai visi dan misi kandidat, bagaimana strategi pengembangan modal untuk para pelaku ekonomi kreatif? 3 menit dari sekarang. Terima kasih Bu Dina. Di sini saya akan meningkatkan dan mendorong memberi pelatihan dan permodalan bagi keluarga prasejahtera. Karena di sini kan kita harus benar-benar melatih seseorang itu karena banyak pengangguran. Nah, dari segi pengangguran inilah mereka kurang keterampilan. Dari segi keterampilan itu kita pelajari mereka. Nah, setelah mereka terampil dan kita kasih modal, kita juga ngasih modal dan kita juga untuk membantu penataan penjualannya. Nah, setelah itu, bila mana mereka sudah mandiri dalam ekonominya, dapat bekerja dengan baik, nah setelah itu baru kita lepas. Sekian dan terima kasih. Masih punya waktu 2 menit, apakah akan ditambahkan? Kandidat nomor 1? Enggak ada. Tidak ada? Cukup? Baik, kita akan melanjutkan kepada pertanyaan berikutnya untuk kandidat nomor 2. Sekali lagi, ekonomi kreatif di Kota Banjarmasin umumnya masih lemah jika dilihat dari sisi modal, pemasaran dan juga keterampilan para pelaku. Sesuai visi misi kandidat, bagaimana strategi guna mendapatkan pasar dari produk ekonomi kreatif? 3 menit dari sekarang. Pertama, kita harus memajukan kota yakni dengan peningkatan kesejahteraan, peningkatan pelayanan publik, dan menyelesaikan masalah kota, menyelaraskan pembangunan, dan kokohkan NKRI. Yang mana ini adalah suatu rangkaian tema yang tidak terpisah satu sama lain. Di mana menurut perspektif kami, memajukan Kota Banjarmasin ini adalah dengan meningkatkan kualitas kelayakan hidup dan meningkatkan kelayakan huni bagi warganya. Untuk itu, kalau disebut kota layak hidup, berarti pertumbuhan ekonomi yang sehat, daya saing
ekonomi daerah yang baik, dan juga disebutkan kualitas dan akhlak sumber daya manusia, serta soliditas tata kelola pemerintahan. Tanpa tata kelola pemerintahan yang baik, semua tidak akan dapat berjalan. Ini pemerintahan, bukan swasta. Selanjutnya adalah kesejahteraan penduduk. Saya kira demikian, terima kasih. Masih ada waktu 1 menit, cukup? Oke, kita lanjutkan ke kandidat nomor 3. Ekonomi kreatif di Kota Banjarmasin umumnya masih lemah jika dilihat dari sisi modal, pemasaran, dan keterampilan para pelaku. Sesuai visi misi kandidat, bagaimana strategi peningkatan keterampilan untuk para pelaku ekonomi kreatif? 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Dan sanak ulun Kawaji, dan sanak ulun juga Pak Zulfadli. Ulun ini sekedar melengkapi aja, terus nomor 3 terus Bang, ya. Jadi terkait dengan ekonomi kreatif, ini sesungguhnya ekonomi yang masih belum secara maksimal diberdayakan oleh pemerintah, karena emang ini adalah segmen baru ya, karena pemerintah kota harusnya memang memperhatikan orang-orang muda kita yang punya kreativitas, kemudian juga baik itu keterampilan ataupun juga kerajinan, bahkan juga industri-industri yang sifatnya digital, ya digital. Artinya saat ini kalau kita misalnya menjelajahi dunia maya, kita sangat sering bertemu dengan bagaimana kreatifnya anak-anak muda Banjarmasin ya. Silahkan nanti di search di Google, itu ada. Baik itu di Dubsmash-nya ataupun juga di Twitter-nya ataupun juga di Facebook-nya, kita sangat sering melihat bagaimana kaos dibikin yang kreatif, kemudian produk-produk yang sifatnya handicraft, kerajinan itu bisa dijual, dikemas dengan baik, kemudian juga pemasarannya bagus. Ini saya kira perlu peran pemerintah untuk kemudian memfasilitasi ini. Di samping juga peran media massa dan juga outlet-outlet kita yang ada di luar, baik itu di daerah-daerah tujuan wisata, khususnya di kota-kota besar di Indonesia, di Jakarta, Surabaya, dan Bali misalnya, perlu juga. Sehingga kemudian saya sangat terenyuh ketika misalnya ketika kunjungan kerja dari DPRD Kota Bali misalnya, Kota Denpasar, datang ke Banjarmasin. Pak, kalau kami ini datang ke Banjarmasin, kami melihat bahwa Kalimantan Selatan ini secara keseluruhan untuk menghasilkan duit, menghasilkan uang, kalian harus membongkar sumber daya alam. Tapi kami di Bali itu kalau menghasilkan duit itu cukup dipelihara sumber daya alamnya, ditambah kreativitasnya, bahkan ini kenang-kenangan cenderamata yang kami sampaikan untuk sekedar sebuah cenderamata dari kami kepada DPRD Kalimantan Selatan, ini adalah kayu dari Kalimantan ini. Ini kayu dari Kalimantan kami olah sedemikian rupa menjadi sebuah nilai yang bernilai tinggi. Mampukah kita seperti itu? Tentu harus ada BLK. Balai Latihan Kerja, yang kemudian bisa menjadi workshop-workshop bagi generasi-generasi kreatif Banjarmasin masa datang untuk kemudian bisa bersaing di era yang lebih kompetitif lagi. Apalagi di 2016 yang akan datang kita sudah memasuki MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, kita bisa jual produk kita itu sampai ke ASEAN. Bebas, jangan sampai kemudian kita terdesak oleh karena kita tidak siap. Oleh karena itu daya saing, ya, daya saing itu harus difasilitasi oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Demikian. Cukup. Baik hadirin pemirsa dan juga pendengar, masih dari Ballroom Tripark Hotel Banjarmasin dan debat publik kandidat wali kota Banjarmasin masih akan kembali sesaat lagi. Ayo mami.
Saya harus ikut serta dalam perubahan kota Banjarmasin melalui pilkada serentak dengan memilih pasangan pimpinan yang baru. Pastikan diri Anda terdaftar dalam daftar pemilih untuk ikut serta memberikan hak suaranya agar bisa membangun dan mengubah kota Banjarmasin menjadi yang lebih sejahtera. Pastikan pilihan Anda sesuai dengan keinginan. Ayo memilih, kita memilih. Masih dari Forum Tripa Kota Banjarmasin bersama saya Diana Rosyanti dalam debat publik kandidat wali kota Banjarmasin yang merupakan rangkaian dari debat kandidat yang diselenggarakan oleh KPU Kota Banjarmasin, dan kita sudah memasuki segmen yang kelima. Kandidat pun sudah memilih undiannya untuk menjawab. Pertanyaan pertama akan ditujukan kepada kandidat nomor 2. Di kota besar, apalagi kota metropolis, peran pemerintah daerah menjadi minimal dalam beberapa aspek penting kehidupan. Karena tentunya digantikan oleh pelaku usaha atau masyarakat sivil. Bagaimana pandangan Bapak terhadap fenomena ini pada aspek pendidikan dasar? 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Jadi sebagaimana visi yang kami sampaikan adalah Banjarmasin 2020 menjadi kota pusat perdagangan, industri, jasa yang terunggul di kawasan Kalimantan dengan misi utamanya antara lain adalah pengembangan keunggulan kewilayahan. Di sana disebutkan ada layak hidup, layak huni. Orang disebut layak huni berarti dia mempunyai kenyamanan di suatu wilayah atau di kota Banjarmasin. Sehingga dia disebut layak huni dan juga layak hidup. Sehingga perlu dikembangkan dengan program peningkatan pelayanan pendidikan dasar. Mulai dari pendidikan anak usia dini dan juga pendidikan taman bermain dan yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka mengembangkan kreativitas anak-anak kita untuk menjadi generasi yang berguna bagi bangsa dan negara kita yang kita cinta ini. Saya kira demikian yang kami sampaikan. Masih ada waktunya? Cukup, oke. Kita lanjutkan kepada kandidat nomor 1. Di kota besar, apalagi kota metropolis, peran pemerintah daerah menjadi minimal dalam berbagai aspek penting kehidupan. Karena digantikan oleh pelaku usaha dan juga masyarakat sipil. Bagaimana pandangan Bapak terhadap fenomena ini pada aspek kesehatan? 3 menit dari sekarang. Terima kasih Ibu Diana. Untuk aspek kesehatan, di daerah kita ini kan rada-rada jauh posyandu itu nah. Maksudnya puskesmas. Nah kalau bisa yang daerah pelosok itu perlu kita bangun suatu puskesmas agar masyarakat mudah. Karena kan nggak mungkin kan terlalu jauh atau rumah sakit atau apa. Kalau bisa untuk bantuan sementara puskesmas yang terdekat lah. Nah di situ kita bangun, kita buka lahan agar masyarakat kita bisa dibutuhkan. Dan di situ kita harus membutuhkan seorang dokter yang bisa menangani masyarakat kita dari kalangan bawah. Yang terutama ini kita utamakan kalangan bawah. Bukan kalangan menengah atau kalangan atas. Kalau kalangan menengah, kalangan atas kan nyebut duit aja toh. Nah untuk kalangan bawah ini perlu kita perhatikan. Yang seperti di pelosok-pelosok, puskesmas atau posyandu itu perlu kita perhatikan. Karena kan di bawah kita ini kan banyu tergenang. Nah disitulah mudahnya terjangkit suatu DBD. Nah itulah perlunya pertolongan pertama kita dulu. Yang kita utamakan tuh kalangan bawah bukan kalangan atas atau kalangan menengah. Jadi orang yang kada mampu itu yang kita utamakan. Nah disinilah yang 5 tahun akan mendatang insya Allah mudah-mudahan bila dikasih Allah amanah itu yang utamakan kalangan bawah dulu. Nah masalah apapun kita utamakan. Nah sekian dan terima kasih. Masih ada waktu? Apakah akan ditambahkan? Ada, cukup? terima kasih. Baik. Kita langsung ke kandidat nomor 3.
Di kota besar apalagi kota metropolis, peran pemerintah daerah menjadi minimal dalam berbagai aspek penting kehidupan karena digantikan oleh pelaku usaha dan masyarakat sipil. Bagaimana pandangan kandidat terhadap fenomena ini pada aspek perumahan rakyat miskin? 3 menit dari sekarang. Ya, makasih. Rumah tangga miskin di kota Banjarmasin ini ada 29.000. Yang tersentuh oleh Raskin pusat itu hanya 20.000. Sementara pemerintah kota Banjarmasin tahun ini sudah menganggarkan 1 miliar untuk rumah tangga miskin penerima Raskin yang non dari APBN. Jadi ada tambahan 10.000. Oleh karena itu, dari data itu kita harus tahu bahwa di mana tempat mereka berada. Di mana tempat mereka, di mana saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan itu berada. Di Banjarmasin Tengah kah mereka, di Banjarmasin Selatan kah mereka, atau di mana? Kita harus tahu tentang itu. Makanya memang harus kita gali ini secara keseluruhan dan hasil tetakunan dengan bubuhan dinas sosial bahwa 7.000 rumah tangga kumuh yang harus diperbaiki di kota Banjarmasin ini. Oleh karena itu, by data ini kita harus fokus untuk memperbaiki ini. Makanya kami berharap bahwa penataan kota ini harus menjadi kota yang layak huni tadi. Itu harus melihat kepada sesungguhnya pusat-pusat kemiskinan kota ini di mana. Pusat-pusat kekumuhan kota itu ada di mana. Banjarmasin Selatan saya kira menjadi nomor 1 yang harus segera dibenahi. Wilayahnya paling luas, sementara tingkat kekumuhannya cukup tinggi. Ya, kemudian kami menawarkan begini, bahwa untuk ruang yang sangat sempit di kota Banjarmasin yang hanya 98 km persegi tadi, mau tidak mau pemerintah kota harus berpikir cerdas. Bahwa tidak mungkin kita kemudian merumahkan mereka, membangun rumah mereka itu di secara horizontal begitu, karena lahannya hampir tidak ada. Pilihannya adalah rumah susun, harus naik ke atas. Pilihannya adalah mau tidak mau budaya sungai ini, budaya yang sudah turun-temurun ini harus sedikit dirubah untuk mereka ke rumah susun. Oleh karena itu, perumahan rakyat miskin, disinilah peran pemerintah kota harusnya. Harus memikirkan kepada masyarakat, karena misalnya contoh adalah banyak orang kelayan itu kemudian baulah rumah di Sungai Andai, sehingga Sungai Andai menjadi kelayan C. Kenapa? Karena apa? Karena tidak dimanage dengan baik. Harusnya kelayan itu harus ditata. Sungai Kelayan harus dihidupkan kembali. Kemudian rumah-rumah kumuh di situ harus ditata kembali. Pilihannya adalah desainnya kan sudah ada oleh pemerintah kota. Pemerintah kota sudah mendesain tuh bagaimana menata Sungai Kelayan itu. Bagaimana supaya layak hidup di situ. Pilihannya adalah mau tidak mau tetap dengan sistem panggung, rumah susun sistem panggung, tetapi kemudian naik ke atas. Sedikit lah Uyuh, sedikit ya, kalau selama ini kan langsung mencibuk langsung ke sungai, tapi sekarang harus naik ke atas. Mau tidak mau itu adalah pilihan untuk kota yang semakin padat seperti Banjarmasin. Terima kasih. Baik, hadirin pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Tidak terasa kita sudah melalui 5 segmen dan pertanyaan moderator habis dibabat tuntas oleh ketiga kandidat. Tepuk tangan yang meriah untuk ketiga kandidat kita. Selanjutnya kita akan memasuki segmen berikutnya, yaitu segmen debat antar kandidat. Mohon dipersiapkan, nanti moderator akan mengatur kepada siapa dan kandidat mana dulu yang akan bertanya. Dan pertanyaan bebas, ya, kandidat boleh bertanya apapun kepada kandidat lainnya, hanya saja tetap ada batasan. Batasan dalam arti tidak ke arah sara, tidak mengomentari hal-hal yang secara etik dan keluar dari aturan PKPU. Baik, kita masih di debat publik kandidat Wali Kota Banjarmasin dan kita akan kembali sesaat lagi. Ayo memilih, kita memilih, kita memilih. Sayur Bu, diskon 50%. 50%? Iya, betul. Ini berapa nih, Mang? Ini daging 1 kilo 120.000. Diskon 50%, sisanya 60.000. Wow. Tapi jangan lupa Bu, nanti pilih ini Bu.
Apa ini, Ma? Ini masa depan kita supaya lebih baik lagi dari yang sekarang. Ya ampun, ini namanya money politik. Bukan, kita kan harus punya kesempatan, Bu. Apa tidak mau berubah hidup kita? Pak Ustadz, money politik nih. Masa beli sayur dapat diskon 50% kalau kita milih ini? Astagfirullahaladzim. Dalam surah An-Nisa ayat 29-30 dijelaskan bahwasanya yang namanya money politik itu akan dilaknat Allah dan masuk ke dalam neraka. Bagi yang melakukan money politik akan dijerat tindak pidana pemilihan. Awasi dan laporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Dari Bawaslu, kita selamatkan pemilihan di Kalimantan Selatan. Ayo memilih, kita memilih. Masih dari Ballroom Tripark Hotel Banjarmasin dan masih bersama saya Diana Rosianti, masih di debat publik kandidat Wali Kota Banjarmasin. Debat ini diselenggarakan untuk masyarakat Banjarmasin mengetahui, seperti KPU sampaikan, jangan tatukar kucing dalam karung. Itihi janaki. Itulah fungsi dari debat ini. Kita akan dengarkan, kita tadi sudah 5 segmen mendengarkan apa yang disampaikan oleh masing-masing kandidat. Dan saatnya kita memasuki segmen ke-6, di mana masing-masing kandidat akan memberikan pertanyaan kepada kandidat lainnya. Dan yang akan mengatur adalah moderator. Baik, pertanyaan pertama akan disampaikan oleh kandidat nomor 1 kepada kandidat nomor 2. Durasi pertanyaan adalah 2 menit dari sekarang. Silakan kandidat nomor 1, Pak Oji, untuk menyampaikan pertanyaan apapun kepada kandidat nomor 2, Pak Julfadli. 2 menit dari sekarang. Terima kasih Ibu Diana. Pak Julfadli, siap latihan? Unda pandang dulu nangnya, bila ada calenginya buka. Kira-kira nih Pak Julfadli, bila mana diamanahkan oleh warga untuk 5 tahun mendatang nih, kira-kira apa yang pengen bangun di Banjarmasin ini? Kira-kira yang pengen bangun tuh nah, bila mana dijadikan? Apa yang kekurangannya, apa yang kelebihannya di Banjar nih kira-kira? Nah itu aja. Cukup? Kita masih punya waktu 1 menit lagi. Pertanyaannya mau ditambah, Pak Oji? Maksud aku tuh yang dibangun Sidin tuh kira-kira apa yang diutamakan di Banjarnya nah? Oke. Pertanyaan sudah cukup ditangkap? Cukup. Oke, itu aja baik. Pertanyaannya. Nah. Baik, kita akan berikan kesempatan kepada kandidat nomor 2, Pak Julfadli, untuk menjawab 3 menit dari sekarang. Ya, terima kasih Kak Oji atas pertanyaannya. Jadi yang akan kami bangun
dalam 5 tahun ke depan ini sesuai dengan visi kami tadi, yaitu Banjarmasin 2020 menjadi kota pusat perdagangan, industri dan jasa terunggul di Kalimantan. Dengan demikian, yang kita bangun pertama adalah pusat perdagangan, yakni ujung murung akan menjadi ujung ceria Banjarmasin. Itu yang utama saya bangun. Dan akan kita kembangkan juga pasar-pasar lokal, sehingga akan mendapatkan peningkatan ekonomi rakyat melalui revitalisasi pasar-pasar lokal yang ada di Banjarmasin. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu 2 menit, akan ditambahkan? Cukup? Kandidat nomor 1 akan mengomentari jawaban dari kandidat nomor 2. Diberikan waktu 1 menit untuk mengomentari, silakan. Kadane kira-kira nih, umpamanya bocor kada. Nah, kebanyakan orang tuh ombaknya naik kada ingat lagi. Nah itu kan, ombaknya naik nih kada ingat laginya. Yang dibangun pasar Sudi Mampir, sekalinya dibangunnya pasar lama. Oke. Oke, Pak Julfadli 1 menit untuk mengkonfirmasi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Oji. Silakan, 1 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Ya, tadi kita kan sudah katakan kita akan bangun dengan skala prioritas, yaitu pusat perdagangan yang ada di ujung murung tadi menjadi ujung ceria, sehingga juga akan meningkatkan perdagangan dan akan menjadi, di sini akan menjadi apa namanya, pusat perdagangan yang ada di Kalimantan. Itu disebut grosir tadi ya, grosirnya Kalimantan. Ini akan kita benahi semaksimal mungkin, sehingga Banjarmasin tadi akan lebih ceria. Penekanan yang disampaikan oleh Pak Oji, apakah betul akan adalah Kodowani itu challenge, untuk challenge-nya kedua nih. Sudah cukup? Sudah cukup? Oke, baik. Kita akan ke berikutnya, yaitu kandidat nomor 1 akan bertanya kepada kandidat nomor 3. 2 menit dari sekarang. Nah, untuk Pak Ibnu Sina, aku anak Batakon non sedene. Bila mana dijadikan amanah dari warga. Kira-kira kawalah menata sampah di jalanan di sungai. Ini apa pendapat situ? Oke, mohon tenang dan akan ditambahkan. Supaya anggarannya tuh kalau kawa dihalusi, jangan terlalu ganal. Berapa meter anggarannya? Panjang benar tapi kada sesuai. Kada sesuai dengan kebersihannya. Aku lihat berapa meter panjangnya, dananya. Amunnya kawa dihalusi sedikit tuh nah. Jadi sesuai dengan yang dianukan digawe itu nah. Ini apa Ibnu Sina kira-kira. Masih ada 1 menit, mau ditambahkan lagi pertanyaannya, kandidat nomor 1? Cukup? Kandidat, cukup. Cukup, oke baik. Terima kasih. Kita akan dengarkan jawaban dari kandidat nomor 3, 3 menit dari sekarang. Oke. Terima kasih banyak nih, dan sanak ulun Kakanda Oji sudah memberikan pertanyaan luar biasa, dan ulun sedikit sumbang saran karena menjawab jawab sebujurnya nih lah, tapi sumbang saran dan apa yang sudah ulun tuliskan di dalam visi misi. Ini KOJ gara-garanya jadi kita ini kada dapat adipura terus. Oh iya, betul. Karena Yusuf Kalla wakil presiden itu sudah menyambat Banjarmasin ini kok tenang rigat. Itu harus kita akui. Walaupun dinas kebersihan, dinas persampahan dan juga itu sudah bekerja keras untuk membenahi kota Banjarmasin, tetapi anggarannya kita ini topografinya memang di bawah laut, 0,5 meter di bawah laut, drainase kita mengalir. 2 jam aja hujan di kota Banjarmasin pasti banjir, sampah pasti menumpuk di mana-mana. Nah oleh karena itu, ulun angkat topi, hormat dulu dengan bubuhan bubuhan apa ngarannya? Bukan bubuhan nang angkutan sampah ya. Pasukan kuning. Mohon tenang, audiens.
pasukan kuning, tapi lain nang kuning mahasiswa nih Bang lah. Nah jadi pasukan kuning ini yang sudah berjasa untuk kemudian membersihkan kota Banjarmasin. Oleh karena itu kalau selama ini mungkin mereka hanya sekitar antara 50 sampai 60 orang, ulun kira harus diperbanyak itu petugas sampah tuh nah. Harus diperbanyak petugas yang mengangkut sampah sehingga kemudian menjadikan kota kita ini sesuai dengan visi misi Baiman, yaitu barasih wan nyaman. Nah oleh karena itu poin penting juga yang kemudian mengapa kita tidak dapat Adipura adalah soal TPA, tempat pembuangan akhir, yaitu di Basirih. Nah oleh karena itu ulun berapa kali belusukan ke Basirih, tolong warga Basirih lah, kalau seandainya ulun kena jadi wali kota Banjarmasin jangan sampai pian kada ingat lawan ulun. Artinya apa? Bantu ulun untuk kemudian membenahi TPA di Basirih ini, sehingga kemudian pusat pengolahan sampah untuk di kota Banjarmasin ini kan kada mungkin dibawa ke kabupaten lain atau ke kota Banjarbaru, kada mungkin, harus diolah di kota Banjarmasin juga. Kita misalnya bisa melihat negara-negara dengan ibu kota provinsi atau ibu kota negara. Seoul itu, ibu kota Korea Selatan itu bisa menjadikan sampah itu sebagai pembangkit listrik tenaga sampah. Dan kebutuhan kota Seoul itu dipasok dari pembangkit listrik tenaga sampah. Tapi ini memang budaya Kawaji. Budaya kita ini kada terbiasa memilah-milah sampah. Ini sampah kering, ini sampah basah. Nah, kayak apa hendak menjadikan itu sebagai pembangkit, punya sampah kering dicampurnya juga, sampah basah dicampurnya juga. Oleh karena itu, ini harus ada pendidikan lah dari ulama-ulama kita harus terlibat untuk kemudian menjadikan kota Banjarmasin ini bersih dengan misalnya menyerukan kepada umat untuk ayo kita bebersih-bersih, dipilah sampah itu mulai dari rumah tangga. Nah, itu kira-kira Bu Haji. Oke. Tepuk tangan untuk ketiga kandidat. Baik, cukup. Kita selanjutnya adalah kandidat nomor 2. Bisa kada aku tambahkan sedikit? Oke, kita kasih waktu 1 menit untuk mengomentari. 1 menit ya, silakan. Jadi Pak Ibnu Sinala lo pada kondopian, bukan kita berdasarkan piagam atau apapun. Di dalam hal ini kita perlu ketegasan. Setiap wilayah, lurah, camat kita pergi ketegasan dalam masalah sampah ini. Bujur-bujur kita tegas. Nah, jangan kita jadi jiwa pemimpin yang lembek. Nah, itu kata kalau bisa kita beri pengarahan tegas. Nah, yang nyaman kan daerah kita juga, kan ada daerah orang, Pang. Yang nyaman ini. Nah, apa kita mengatasinya? Kita perlu ketegasan. Umpamanya lurah ini kita ajak bepander, ayo kita sama-sama. Kita rangkul. Ini apa sungainya? Ini aku lihat, maaflah aku tambahkan sedikit lah. Ya, nah, 5 menit lagi, 5 ini detik lagi. Bujur Pang ya, bubuan kita ini macal masyarakatnya. Cukup? Tapi cukup dah. Cukup aja. Cukup, oke. Baik, nanti ada saatnya kita akan kembali ke pertanyaan Pak Oji ke yang lainnya. Terima kasih Pak Ibnu. Baik, kita akan ke kandidat nomor 2 untuk bertanya kepada kandidat nomor 3, 2 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Yang terhormat nomor urut 3 Pak Ibnu Sina. Kami ingin menanyakan, untuk merumuskan dan menjalankan 4 program yang saudara usulkan, dibutuhkan pemerintahan yang bersih dan kuat. Saya minta penjelasan mengapa saudara tidak memprogramkan pengembangan sistem pemerintahan yang bersih dan kuat. Kedua, apa amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang sistem pemerintahan yang bersih dan kuat? Demikian, terima kasih. Masih ada waktu 1 menit, cukup? Oke, baik. Kita langsung ke kandidat nomor 3. Jawaban pertanyaan akan diberikan 3 menit dan dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih banyak Pak Julbadli, mantan Sekdako Banjarmasin. Ya, dari apa yang sudah ulun sampaikan di dalam visi misi dan ulun sudah sampaikan juga dengan masyarakat bahwa barasih wan nyaman itu adalah
nyamannya itu adalah nyaman baurusan, nyaman sekolah, nyaman usaha, nyaman obat mun garing. Nah oleh karena itu dari 4 visi misi ini, ulun berharap bahwa ada pembenahan terhadap pemerintahan kita supaya masyarakat ini nyaman baurusan. Nyaman baurusan adalah termasuk salah satu program kita juga yang akan kami sampaikan nanti adalah misalnya nyaman baurusan masalah hendak baulah KTP, hendak baulah kartu keluarga. Nah oleh karena itu ulun berharap warga Kota Banjarmasin yang akan datang termasuk juga pelayanan publiknya adalah menjadikan Kota Banjarmasin ini seperti salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan yang sudah menerapkan bahwa begitu orang baurusan, baulah KTP atau baulah kartu keluarga, cukup datang sekali, imbah itu kada usah datang lagi ke kelurahan. Kenapa? Diantar langsung kalau sudah tuntung. Nah, kami berharap ini yang akan datang mudah-mudahan warga Kota Banjarmasin yang hendak berurusan ke RT, ke RW ataupun juga ke kelurahan dibantu betul. Makanya ulun sempat bertemu dengan beberapa orang ketua RT. Pak RT, kelurahan itu hanya bagian ujung dari sistem pemerintahan yang menjadikan SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tetapi ujung tombak yang sesungguhnya bukan di kelurahan. Ujung tombak sesungguhnya ada di ketua RT. Makanya ketua RT, kalau misalnya ulun tingkatakan nih gaji pian nih, ya. Kalau seandainya nih ketua RT lah, kita tambahi insentif pian ini, mau kada pian, kami tambahi gawian, yaitu melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Rata-rata Pak RT Bang, setuju aja Bang, asal gajinya ditingkatkan Jar. Nah kemudian terkait dengan sistem pemerintahan daerah, Undang-Undang tahun 23 tahun 2014 ini merubah sedikit format. Artinya ada kewenangan-kewenangan kabupaten kota yang kemudian diambil alih oleh provinsi. Ini undang-undang baru Pak Sekda, mantan Pak Sekda. Bahwa ini adalah undang-undang baru yang kemudian memangkas kewenangan kabupaten kota. Makanya kemudian kita harus jujur mengatakan bahwa kami sanggup memprogramkan 12 tahun wajib belajar gratis. Kenapa? Karena SMA itu sudah jadi kewenangan provinsi. Ya, sudah jadi kewenangan provinsi. Lalu kemudian ada kewenangan-kewenangan lain yang kemudian diambil oleh pemerintah pusat sehingga provinsi juga sedikit terkurangi kewenangannya. Saya kira cukup. Oke. Pak kandidat nomor 2 akan menanggapi apa yang disampaikan oleh kandidat nomor 3. Ya, tadi sudah bagus. Tadi yang saya minta penjelasan, tadi dalam visi misi saudara tadi tidak menyebutkan atau memprogramkan sistem pemerintahan yang bersih dan kuat, maksud saya. Tidak memformulasikan sistem pemerintahan yang bersih dan kuat, walaupun dalam uraian sudah dijelaskan ya, sudah dijelaskan. Saya kira sudah cukup. Cukup? Tidak perlu ditambahkan. Oke, baik. Selanjutnya adalah pertanyaan kandidat nomor 2 untuk kandidat nomor 1. Audiens, mohon tenang. Mohon tenang, ini adalah putaran yang sudah diatur, jadi bukan balas-balasan. Saya kira. Baik. Kita akan mulai 2 menit dari sekarang untuk kandidat nomor 2 ke nomor 1. Silakan Pak ya, Bupati. Kak Oji, sebenarnya pertanyaan juga sama yang apa sampaikan dengan kandidat nomor 3, yaitu dalam merumuskan dan menjalankan 9 program yang saudara usulkan, dibutuhkan pemerintahan yang bersih dan kuat. Jadi saya juga minta penjelasan mengapa saudara juga tidak memprogramkan pengembangan sistem pemerintahan yang bersih dan kuat. Dan juga kami juga bertanya siapa yang sama yang saya tanyakan dengan kandidat nomor 3, apa amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang sistem pemerintahan daerah yang bersih dan kuat. Jadi amanatnya, amanat daripada seperti katakan amanat daripada Undang-Undang nomor 23 2014 tersebut. Cukup? Cukup, terima kasih. Oke, baik. Jawaban akan disampaikan oleh kandidat nomor 1, 3 menit. Waktu sedang disusun 3 menit dari sekarang. Ya, terima kasih Pak Budiana, Pak Jupatli. Seperti apa yang dikatakan Pak Jupatli, kita harus benar-benar
mempunyai jiwa yang jujur dalam kepemimpinan wali kota ini. Kita harus mempunyai jiwa yang bersih dalam memimpin daerah ini. Nah, jangan sampai di otak kita ada jiwa yang kotor, jiwa yang korupsi segala macam. Nah, itu kira-kira mengenai amanat. Amanat itu sesuai dengan amanat warga, Kak. Apa yang diamanatkan warga kita betul-betul kita jaga, kita ingat. Nah, itulah kira-kira yang kusampaikan. Sekian dan terima kasih. Kita masih punya 2 menit, akan ditambahkan? Enggak, cukup ringkas saja kita. Cukup ringkas. Baik, Pak Junwadli, bagaimana dengan jawaban dari kandidat nomor 1? Akan ditanggapi? Banyak. Ya, terima kasih Kak Oji atas jawabannya. Begitu juga dengan nomor urut 3. Jadi sebenarnya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu adalah tentang pemerintahan daerah. Jadi kita sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib mengetahui undang-undang pemerintahan daerah. Yang mana diamanatkan kepada kita, kepada kepala daerah, yaitu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia. Dan mentaati segala ketentuan, peraturan, perundang-undangan yang berlaku. Di samping juga menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih. Demikian, itu amanat daripada undang-undang yang harus kita laksanakan sebagai calon kepala daerah. Terima kasih. Itu tadi tanggapan dari kandidat nomor 2 dan audiens. Mohon tenang, kita akan masuk ke dari kandidat nomor 3 yang akan memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 1. 2 menit dari sekarang. Oke, terima kasih Bu Diana. Kak Oji. Ya. Pian kan bisi 9 program. Bujur aja. Banyak benar 9 tuh. 9 program, ini doang kan aku haluskan pula. Oke, kita dengarkan dulu apa yang akan disampaikan oleh kandidat nomor 3. Membangun stadion, membangun macam-macam. Duitnya dari mana itu? Itu satu. Oleh karena itu, termasuk juga tadi kan hendak membenahi segala macam sungai atau apa. Kira-kira kan Sungai Guring banyak nih di Banjar. Sungai Guring kita ini kayak apa cara menghidupkannya supaya bangun dari guring tuh nah. Oleh karena itu dengan keterbatasan yang kita miliki, dengan APBD kita yang hanya 1,5 triliun, kemudian separohnya sudah gasan belanja pegawai, itu kira-kira apa yang bisa kita bangun dari APBD sebegitu? Nah oleh karena itu coba Pian jelaskan secara rasional lah supaya warga Kota Banjarmasin juga mengetahui bahwa apa yang kemudian Pian sampaikan itu bujur-bujur kawa dilaksanakan. Kira-kira itu aja pertanyaannya. Baik. Sekian dan terima kasih. Dan jawaban akan disampaikan oleh kandidat nomor 1 dengan durasi jawaban 3 menit mulai dari sekarang. Terima kasih Bapak Ibnu Sina. Pertanyaannya. Bujur ya karena cukup, APBD, Bansos, bujur karena cukup. Bujur. Kalau kita bangun stadion segala macam, tapi kalau kita punya wawasan besar dengan konglomerat, kita gunakan. Ya kan, Pak? Mohon tenang. Ya, nah, jangan kita punya APBD, Bansos, Bapak ada kekurangan harus nggak Pak? Padahal masuk kantong. Nah, enggak apa itu? Audiens. Mana bangunannya? Mana ininya? Kalau kita punya wawasan besar, ganal di orang Banjar itu, apa gunanya kita bisa kawal? Amin kalau kamu bantu. Nah inilah yang udah tikin, ibaratnya kawal, nah itu agar membantu kita untuk pembangunan suatu daerah. Kita tarik konglomerat dari luar. Ini apa caranya kita kerjasama yang baik. Ya ada, sekian dan terima kasih. Masih ada 2 menit? Ada. Pak Ibnu akan mengomentari. Konglomerat itu maksudnya investor gitu ya mungkin. Investor. Ulun tadi ada pertanyaan masalah. Siap. Terima kasih Pak. Audiens mohon tenang dan kita akan dengarkan tanggapan dari Pak Ibnu. Bisa terjual tongkang nih. Oke, kita dengarkan tanggapan dari Pak Ibnu. Silakan. Tadahulu moderator betakun nang dimaksud konglomerat tuh siapa gerang? Nah itu ya. Itu satu, ada loh. Investor maksudnya. Investor ya? Iya. Investor. Nah oleh karena itu
banyak investor masuk di Kalimantan Selatan, banyak juga yang masuk di Banjarmasin. Sesungguhnya yang paling mendesak kita di hari ini nih, artinya yang bisa memberdayakan masyarakat warga kota Banjarmasin, investor tuh investor sektor apa kira-kira yang pas untuk masuk kota Banjarmasin? Kita masih punya 21 menit akan menanggapi. Nah inilah kesalahannya. Jangan kita diakali oleh investor lain. Jangan kita dicucuk hidung. Nah, investor lain jangan makali kita. Kalau kita bisa kita makalinya. Ya kalau jangan kita mau kalinya. Apa gunanya wilayah kita kok orang wilayah orang sugih. Amun kita diotaki orang luar kada kawa. Amunnya kawa unda yang mau otaki orang luar. Baik. Cukup? Ya kada. Amunnya kawa mau nguli orang luar unda. Baik, cukup. Kita akan Sekian, terima kasih. lanjutkan ke session berikutnya, yaitu pertanyaan kandidat 3 untuk kandidat nomor 2. Mohon tenang, mohon tenang. Sekali lagi, mohon tenang untuk audiens. Kita akan lanjutkan sessionnya. Untuk kandidat nomor 3 akan bertanya kepada kandidat nomor 2, waktunya 2 menit dari sekarang. Ya, oke, makasih. Yang Allah hormati Pak Zulfadli. Tadi Pian menyampaikan bahwa Banjarmasin ini harus menjadi kawasan ekonomi terunggul di tahun 2020. Itu unggulnya itu bukan hanya di Kalsel, tapi unggul se-Kalimantan. Nah oleh karena itu kami betakun nih. Kayak apa caranya menjadikan Banjarmasin ini menjadi kota yang paling unggul se-Kalimantan. Dengan APBD kita hanya 1,5 triliun, sementara Balikpapan sudah 3 triliun, Samarinda 4 triliun, Kutai Kartanegara 6-7 triliun. Nah itunya wajar kemudian bisa menjadikan wilayahnya itu sebagai kota yang maju. Nah oleh karena itu, sama mungkin tetakunannya ini ulun pertanyaannya adalah bahwa apa yang kemudian caranya supaya mewujudkan mimpi-mimpi, mewujudkan visi misi Pian itu dengan APBD kita yang sangat terbatas 1,5 triliun saja, sehingga kemudian sangat membebani APBD kalau kemudian kita mewujudkan pembangunan-pembangunan yang ada. Itu aja mungkin Pak Julius, silakan. Baik, dan akan dijawab oleh kandidat nomor 2 dengan waktu jawaban 3 menit dan dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih Pak Ibnu Sina atas pertanyaannya. Jadi untuk mewujudkan visi yang telah kami canangkan tadi, yaitu menjadi kota pusat perdagangan, industri dan jasa terunggul di kawasan Kalimantan. Tadi saya sebutkan kita akan mengembangkan 3 misi unggulan, yaitu keunggulan kewilayahan, di mana di sini disebutkan kita akan jadikan Banjarmasin ini sebagai kota layak hidup, kota layak huni bagi warganya. Dan langkah kedua yaitu soliditas tata pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang makin bermutu. Ini kuncinya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Tanpa ada tata kelola pemerintahan yang baik, dari semua item atau tema yang disampaikan tadi, yaitu peningkatan kesejahteraan, memajukan daerah, peningkatan pelayanan, menyelesaikan masalah daerah, menyelaraskan program pembangunan, dan NKRI tidak ada artinya kalau tanpa soliditas pemerintahan yang baik, saya kira. Dengan pemerintahan yang baik, semua akan terbangun karena kita punya struktur ekonomi yang sehat dari sektor perdagangan, industri, jasa, termasuk di sini wisata. Kalau ini kita pacu pertumbuhan dan kualitasnya, kita akan punya modal untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Untuk itu, kembali kami kepada visi tersebut. Karena itu adalah modal kita dalam rangka
mengatasi masalah-masalah yang dihadapi Kota Banjarmasin. Maka dengan demikian akan tercipta atau akan terwujud Banjarmasin yang menjadi impian di tahun 2020. Sekian, terima kasih. Baik, Pak Ibnu akan mengomentari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Zulfadli. Ya, ulun mulai kira, dari sekarang, silakan. Ya, ulun kira apa yang Pak Zul sampaikan tadi, penguatan penguatan pegawai, penguatan jajaran pemerintah kota, sudahkah mereka kemudian bekerja diberikan insentif yang memadai? Dan itu ketika misalnya kita hadapkan dengan kepentingan masyarakat, memberikan insentif yang lebih tinggi kepada para pegawai, mana yang harus didahulukan? Membangun dulu ataukah memberikan insentif kepada pemerintah, kepada pegawai negeri supaya mereka menjadi solid, supaya mereka menjadi bergairah bekerja? Ini kan pilihan-pilihan. Nah, kalau misalnya dihadapkan pada dua pilihan ini, kira-kira apa yang harus diambil oleh pemerintah seandainya pian jadi wali kota Banjarmasin? Oke, 2 menit dari sekarang, Pak Zulfadli, silakan. Terima kasih Pak Ibnu Sina. Pertanyaan Pak Ibnu ini sama dengan halnya kalau kita bertanya, apakah jalur taksi kota yang kita tetapkan lebih dulu atau perumahan yang ada kita bangun lebih dulu? Ini sama pertanyaannya. Apa yang kita dulukan? Rumah kita bangun baru ada jalur taksi di sana, atau taksi dulu baru rumah kita bangun? Ini sama-sama hal-hal yang harus kita bangun sama-sama. Di samping kita memperhatikan memotivasi pegawai untuk meningkatkan insentifnya, juga kita juga harus bekerja berdasarkan dengan kinerja. Karena sekarang ke depan kita tidak lagi bisa sewena-wena karena sudah terukur semuanya. Kita tidak lagi datang pagi pulang sore, tengah-tengah kosong, tidak ada lagi. Semua akan diukur kinerja kita menurut Undang-Undang ASN, Administrasi Sipil Negara, itu sudah diukur. Begitu juga hal-hal lain yang ada kinerja yang sudah terukur semuanya, saya kira. Begitu juga dengan tunjangannya pun sudah terukur, tidak semata-mata kehendak kita sendiri. Demikian, terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk seluruh kandidat. Dan sebagai penutup dari segmen ke-6, ada sebuah pertanyaan yang akan dijawab oleh semua kandidat. Tetapi karena dari undian itu kandidatnya selalu 1-2 duluan ya. Kita akan menentukan kandidat yang akan menjawab pertama adalah kandidat nomor 3, lalu dilanjutkan nomor 2 dan nomor 1. Kami melihat ada hal krusial untuk menutup di segmen 6. Salah satu aspek penting yang diperhatikan dalam penataan Kota Banjarmasin adalah keindahan dan ketertiban. Dalam konteks dengan keindahan dan ketertiban ini, bagaimana pendapat kandidat untuk pengaturan masalah PKL dan gelandangan serta pengemis? Kita mulai 3 menit dari sekarang, dimulai dari kandidat nomor 3. Oke, makasih. Ini tipikal khas permasalahan umum kota. Ya, urban problem itu salah satunya adalah masalah PKL, kemudian juga masalah ini gusur-menggusur. Nah, oleh karena itu kami memberikan garansi kepada seluruh warga kota, termasuk juga dan sanak ulun yang ada di PKL, baik itu di Ayani, PKL yang ada di Jahari Saleh, di belakang itu gubernuran dulu, kemudian juga PKL lokal, PKL yang lain. Kami berharap bahwa mari kita jadikan kota ini menjadi kota yang indah, menjadi kota yang bersih dan nyaman, dengan kemudian mengedepankan aspek kemanusiaan. Bahwa silakan PKL berjualan, tetapi harus tertib. Mau tidak, ya. Kemudian kita tertibkan, kita tata dengan baik, sehingga kemudian begitu masuk kota Banjarmasin, begitu masuk pintu gerbang kota Banjarmasin, yang terlihat adalah suasana yang indah, yang rapi, tamannya bagus, apalagi kiri kanannya sungainya menjadi mulai hidup. Kemudian PKL juga alternatifnya adalah masuk sedikit ke dalam, ya. Ini tidak menggusur ya, hanya menggeser, ya. Menggusur tapi menggeser. Artinya masuk sedikit ke dalam sehingga kelihatan sungai kita yang cantik, yang indah tadi.
Sehingga kemudian kami berharap ini kerjasama, ya, jangan sampai kemudian PKL juga adalah yang menggerakkan ekonomi Banjarmasin, karena yang banyak sekali warga kita yang bekerja di sektor ini, sehingga kemudian begitu batu bara turun, begitu batu bara stagnan, ekonomi Kalimantan Selatan kemudian tumbuh di bawah 2 digit, hanya 4 sekian persen saja pertumbuhannya tahun ini. Kami berharap dengan wisata kuliner, dengan kemudian PKL yang ditata dengan baik ini, sehingga kemudian menjadi layak untuk kita makan di situ, kemudian higienis, ya, sehingga kemudian kami berharap ini harus kita bina terus menerus. Jangan sampai PKL juga kita binasakan, tapi harus kita bina dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu kami berharap ini kerjasama dengan pemerintah kota, ya, baik itu Satpol PP-nya, ya, kemudian juga instansi perdagangan, kesehatan, harus juga kemudian secara rutin mengevaluasi, memeriksa makanan-makanan yang disajikan oleh para PKL kita harus higienis, sehingga kemudian di Siring yang sudah kita bangun itu kalau perlu PKL pindahkan ke sana, silahkan berjualan di sini secara lebih manusiawi, sehingga kemudian orang pun makan di situ secara lebih nyaman, dan menjadikan kota kita ini menjadi kota yang betul-betul layak huni, menjadikan Banjarmasin yang betul-betul nyaman bagi seluruh warga kota, siapapun dia. Cukup. Sebetulnya ada 2 pertanyaan, penataan PKL dan gelandangan dan pengemis. Tapi waktu sudah habis, kita akan lanjut dengan kandidat nomor 2. Bagaimana penataan PKL dan gelandangan dan pengemis? 3 menit dari sekarang. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dalam hal penataan PKL, memang kami juga sependapat untuk penataan PKL ini adalah keberpihakan kepada mereka. Kalau kita ambil contoh, penataan PKL di Jalan Ayani, yang mana nantinya itu akan kita masukkan ke halaman-halaman ruko-ruko yang ada, sehingga tetap memperhatikan keberadaan PKL dengan keindahan tata kota dan juga tidak mengganggu arus lalu lintas. Di samping itu juga, ini juga setelah kita tata beberapa PKL seperti penataan PKL di Siring Tendean yang bekerja sama dengan Bank Mandiri, yaitu di samping jalan pos, itu sudah kita tata. Itu akan lebih kita tingkatkan lagi, apa yang perlu ditingkatkan di sana, kita akan tambah sarana prasarana untuk menunjang keberadaan PKL, salah satu contoh di Siring Tendean, dan juga penataan PKL yang ada, yang seperti di samping gedung susu, apa nama itu, saya lupa namanya itu, Gang Pengkor, itu juga adalah dari PKL yang kita tata, yang kita buatkan tempat-tempat kuliner di Gang Pengkor tersebut. Ini terus akan kita kembangkan. Begitu juga halnya nantinya dalam hal penataan pengemis, gelandangan, kita akan bekerja sama secara terpadu, sinergi dalam hal penataan parkir, pengelolaan pengelolaan PKL, dan juga dalam hal mengatasi pengemis atau gelandangan yang ada dengan kerjasama dengan Dinas SKPD terkait secara terpadu. Saya kira ini akan dapat kita selesaikan dengan baik apabila kita saling bahu-membahu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada ini. Karena kita semua harus menyadari apapun yang terjadi di wilayah Banjarmasin adalah merupakan bagian dari hidup kita. Ibarat kaki sakit, kita akan merasakan bagaimana rasanya kalau kaki sakit. Begitu juga dengan tangan yang sakit. Jadi kita saling merasakan. Sehingga apabila ini tercipta rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan yang tinggi, ini akan terwujud Banjarmasin yang layak huni, layak hidup bagi seluruh warganya, gasan sabarataan. Terima kasih. Cukup? Baik. Selanjutnya ke kandidat nomor 1. Bagaimana Anda akan mengatur, mohon tenang audiens, untuk tidak memberikan komentar ataupun hal-hal yang mengganggu konsentrasi kandidat. Kembali saya ulangi, bagaimana Anda akan menata PKL dan juga
gelandang dan pengemis di Kota Banjarmasin ini? 3 menit dari sekarang. Masalah PKL dengan gelandangan. Kalau masalah PKL ini itu bisa kita tuntun buatnya tuh. Kita tarik sikong, kita ajak kompromi. Kita ajak yang segala macam. Asal bujur-bujur ibaratnya seperti ikan di Tampang Siring kan, kaki 5 kan. Nah di situ kita bujur-bujur, bila ikan hendak bujur-bujur berjualan. Nah habis kamu jualan tolong bersih. Ya kada, jangan berjualan. Habis berjualan ditinggalkannya buka, rigat. Nah sedangkan ini kan sebagai ikon. Menarik pariwisata dari luar. Oh orang, terutama kan kalau pedagang-pedagang itu kan terutama kan masakan buat kita tuh. Wadai segala macam tuh nah itu utama kan, wah nyaman ya lontongnya di situ ya. Nah tapi terutama kalau masalah itu kalau bisa kita bujur-bujur tata yang rapi, yang bagus, yang aman gitu supaya nyaman gitu. Nah yang kedua masalah gelandangan. Nah masalah gelandangan ini kalau bisa kita berikan lapangan pekerjaan. Umpamanya nih lah, aku lihat nih lah tukang sapu di Banjar ini kayaknya kurang. Menyapu cuma malam, siang kada, besokan kada. Mbaknya sudah tuntung tuh sudah, aku lihat. Nah itu juga masih berdabu juga aku lihat. Nah insya Allah dengan izin Allah, bila mana aku gunakan untuk pekerja sapu jalanan. Nah itulah kira-kira. Oke, cukup? Baik, kita masih di debat publik kandidat Wali Kota Banjarmasin dan masih akan kembali sesaat lagi. Ayo memilih, kita memilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Muhammad Abduras dan Rem 101 Antasari yang sekaligus sebagai Komandan Insiden Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Kalimantan Selatan. Dengan ini menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Selatan agar tidak melakukan pembakaran lahan dan hutan sembarangan yang bisa mengakibatkan timbulnya kabut asap dengan berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat, sekolah, lalu lintas, dan transportasi udara, serta mengakibatkan infeksi saluran pernapasan akut. Kami juga mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat agar waspada terhadap kemungkinan adanya kebakaran lahan dan pemukiman yang bisa merugikan kita semua. Untuk itu, mari kita semua menjaga lingkungan kita masing-masing agar terhindar dari bahaya kebakaran lahan dan hutan sehingga mampu meminimalisir munculnya kabut asap di Kalimantan Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus ikut serta dalam perubahan Kota Banjarmasin melalui pilkada serentak dengan memilih pasangan pimpinan yang baru. Pastikan diri Anda terdaftar dalam daftar pemilih untuk ikut serta memberikan hak suaranya agar bisa membangun dan mengubah Kota Banjarmasin menjadi yang lebih sejahtera. Pastikan pilihan Anda sesuai dengan keinginan. Ayo memilih, kita memilih, kita memilih. Baik, masih dari Ballroom Tripak Hotel Banjarmasin dan kita masih di debat publik kandidat calon wali kota Banjarmasin. Tepuk tangan untuk ketiga kandidat kita. Kita sudah memasuki segmen akhir di mana saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing kandidat untuk closing statement dan mengajak pemilihnya di luar sana. Karena acara ini disiarkan secara langsung oleh TVRI Kalimantan Selatan dan RRI Banjarmasin. Closing statement akan dimulai dari kandidat nomor 1, 2 menit dari sekarang. Ya, silakan menutup dan menyampaikan
kepada pendukungnya Anda di luar sana untuk memilih Anda mungkin, silakan. Ya, ulun ucapkan kepada warga Kota Banjarmasin berserta tim-tim ulun yang ada di sini. Ulun ucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena ulun datang ke sini kada pakai perahu. Wah, ini menaik lagi pakai longboat. Pakai longboat aku datang ke sini. Lebih cepat, lebih bagus sih orang tuh. Nah, jadi pada RT seluruh warga Kota Banjarmasin, RT RW, ulun ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan juga kepada tim ulun, mudah-mudahan Allah yang membalas selama ini. Amin ya rabbal alamin. Tenang, baik, sudah cukup. Kita akan ke kandidat nomor 2. Silakan 2 menit dari sekarang. Ya, terima kasih kepada semua permisa yang ada di Banjarmasin dan juga yang ada di ruangan ini. Kami mengajak bahwa mari kita sama-sama bangun Kota Banjarmasin yang sudah tidak mudah lagi ini dengan berbagai permasalahan yang ada dan juga dengan struktur ekonomi yang sehat. Kita akan punya modal untuk membangun Banjarmasin yang lebih baik lagi ke depan. Maka mari kita bersatu, eratkan barisan, dan juga mari kita sama-sama untuk mewujudkan Banjarmasin yang lebih bungas lagi ke depannya. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih, syalahilap mohon maaf, wabillahi taufiq walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kandidat nomor 3. 2 menit dari sekarang. Seluruh warga Kota Banjarmasin yang ulun sayangi, ulun hormati nang Tuha, ulun sayangi nang Anum. Pian punya hak untuk hidup layak di Kota Banjarmasin yang kita cintai ini. Siapapun pian, profesi apapun pian, seluruh warga kota punya hak yang sama. Oleh karena itu, gunakanlah hak pilih pian tanggal 9 Desember 2015 yang akan datang. Datanglah ke TPS, jangan kada ingat calon wali kotanya nang nomor 3. Nah, Ibnu Herman nomor 3. Ibnu Herman nomor 3. Tabuan penyangat kada menyambar, maulah kediam di padang ganta. Jangan kada ingat 9 Desember, pilih Ibnu Herman nang nomor 3. Masih ada ya? Sebutin ulang. Nah, ini gasan semuaan nih. Burung halang terbang tagantung, pucat kalas jangan dikukur. Kalah menang nasib bauntung, sabat ikhlas lawan syukur. Nah, padanya wali kota aja yang terus berpantun, warga juga berhak untuk berpantun. Nah, ini jawaban dari warga lah. Puhun jati bagampir 3, sarang penyangat di pohon mangga. Mun sudah jadi wali kota, jangan kada ingat kalawan warga. Nah, ulun berharap ya 9 Desember gunakan hak pilih pian dengan sebaik-baiknya. Datanglah ke TPS. Pian punya hak sebagai warga kota. Dalam pesta demokrasi ini, gunakan itu sebaik-baiknya karena satu suara pian akan sangat menentukan nasib Banjarmasin 5 tahun yang akan datang. Satu suara pian akan menjadikan Banjarmasin lebih baik lagi di kemudian hari. Dan mudah-mudahan pelaksanaannya juga 9 Desember akan terpilih wali kota yang sesuai dengan harapan pian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk ketiga kandidat kita. Baik hadirin, pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Dengan demikian, selesailah sudah debat edisi pertama dari rangkaian debat yang diselenggarakan oleh KPU Kota Banjarmasin. Untuk Anda, kita berharap untuk bisa berpartisipasi aktif pada tanggal 9 Desember 2015 nanti. Jika belum terdaftar, silakan menghubungi institusi yang memang berwenang untuk melakukan pendaftaran. Hadirin, pemirsa dan juga pendengar,
Pemimpin adalah ujung tombak untuk kemajuan suatu daerah. Karena itu, pastikan Anda memilih yang terbaik menurut pandangan Anda, sesuai dengan pesan dari KPU. Jangan tak tukar kucing dalam karung. Sekali lagi saya ingatkan, Itihi Janaki Pinandui pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin. Kita sudah punya 3 dan debat selanjutnya akan kita selenggarakan pada tanggal 14 November, artinya minggu depan. Saya Diana Rosyanti pamit, sampai jumpa dan selamat sore. Ayo memilih, kita memilih. Mohon berkenan untuk foto bersama didampingi oleh hati. Jangan bangka daai, jangan bang sayang. Banjarku puas, kasihan aman. Yuk kita dukung damai wan aman. Bakal pemilihan langsung wali kota. Sudahkah pian manggadang-gadang, bakal pemimpinan cucuk gasam kita. Ayo kita dukung, yuk kita sukseskan. Harapan berjalan damai wan aman. Kada perlu kita bacakut, kada perlu mahasut. Manangkalah jua pap